Halo, halo, halo. Tes satu tiga. Ada Iwan. nih Kak, Oke, dengeran Kak. aman. Thank you. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Semoga dalam tetap keadaan yang sehat semuanya. Hari ini kita lanjut pertemuan terakhir ya. Jadi ini teori untuk pertemuan terakhir kita sebelum minggu depan adik-adik sekalian akan final, gitu ya. Mengenai tenis final nanti sebentar saya akan sampaikan di akhir sesi kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai toolsnya ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang bakalan saya perkenalkan untuk kalian untuk membantu kita memanajemen suatu sistem informasi. Nah, apa aja tools tersebut sebentar akan dibahas di perkuliahan ini. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom chat ataukah di unmute saja kalian punya mic ya. Nah, untuk tools manajemen sistem informasi ini ada beberapa hal ya. Jadi kita akan ngebahas mengenai Trello. Ya, jadi di luar udah ada pernah mikir bahas Trello sebelumnya. Kemudian ada Slack. Slack ini orang pakai di luar juga di Jakarta ataupun di beberapa perusahaan yang memakai untuk memanajemen mereka punya tim, kemudian memanajemen ketika mereka ngebuat sebuah sistem informasi, kadang-kadang mereka menggunakan Slack gitu ya. Kemudian yang ketiga kita pakai Discord ya bagi yang sering pakai main game gitu ya. Kemudian voice chat, voice call dan lain-lain dengan orang-orang ini bisa menggunakan Discord ataukah kalau kalian mau video call ataupun meeting ini bisa juga menggunakan Discord juga gitu ya. Nah, kemudian ada GitHub. Nah, ini sebenarnya GitHub ada dua jenis itu ya. Ada GitHub untuk penyimpanan yang sifatnya berbasis publik, ataukah kalian yang mau menyimpan proses push ataupun pulling data bisa menggunakan GitLab. Sebentar saya akan praktekkan atau juga memperlihatkan model samplingnya gitu ya. Yang keempat ada Google Hangout ya. Kalian pakai untuk Google Hangout ini sudah tergantikan sebenarnya sekarang udah muncul Google Meet ya yang sekarang kita gunakan ini namanya Google Meet dan Google Meet ini kadang juga dipakai sama perusahaan-perusahaan kalau mereka mau meeting ataupun memanajemen suatu sistem informasi mereka gitu ya. Nah, apa itu tools manajemen sistem informasi ya? Jadi tools ini yang digunakan baik dari satu komponen perusahaan ataupun instansi di mana mereka bertujuan untuk memanajemen timnya, gitu ya, memanajemen timnya. Baik pada saat proses perancangannya mereka sampai jadi uji coba sistem informasinya. Jadi mulai dari mereka memanajemen timnya, mengatur perancangan pekerjaannya sampai dengan memproses gitu uji coba sistem informasinya. Gitu ya. Nah kita lihat dulu yang pertama namanya Trello. Gitu ya. Jadi ini pemodelan sisi Trello. Jadi kadang sebuah produk itu kan sudah ditaruh di model perancangannya, mulai dari to-do list-nya, kemudian dia dipecah. Gitu ya. Ini sudah lebih detail kita pelajari di dalam implementasi metodologinya Scrum. Gitu ya. Jadi Scrum kemarin ataukah metodologi implementasi dari Agile Development. Nah, prinsipnya Trello ini dia dibawa atau dikembangkan berangkat dari Kanban. Gitu ya. Jadi Kanban, proses pengembangan Kanban board. Jadi mereka ngatur bagaimana pemindahan dari satu breakdown to-do list ke progress sampai dengan mereka dan sebelum lahirnya Trello, Kanban board ini dipakainya di apa namanya di kantor. Jadi satu media ada papan dinding gitu ya. Akan ditempelin sticky notes dari masing-masing pegawai. Nah, kalau kalian lihat sampel di sini, ini masing-masing produk itu bisa kita buatin dalam satu template ataupun satu board. Iya. Nah, eh, selanjutnya kita ngebahas Slack. Slack ini aplikasi yang sebenarnya mendukung juga untuk komunikasi dari sisi tim, ya sisi tim. Slack ini dipakai uh, berangkat dari grup ya, berangkat dari grup dari sosmed. Kalau kalian perhatikan macam kayak WhatsApp, macam kayak WA, apa namanya Facebook gitu ya. Kalian bikin grup untuk chat.
kadang kita mau mengirim suatu informasi yang penting, gitu ya, informasi yang penting itu malah tenggelam karena chat yang satu sama lain. Gitu ya. Nah, sedangkan file tersebut ataupun info tersebut itu sangat penting. Nah, Slack dulu di awal kali muncul untuk membantu hal tersebut. Jadi dia ngebantu buat satu media di mana teman-teman bisa kirimin satu data yang penting, kemudian dipin, gitu ya. Mirip kayak Telegram, tapi Telegram kan hanya terbatas di satu file atau satu info penting, gitu ya. Nah, kalau ini dia enggak, dia kita bisa pin sampai dengan dokumen yang lebih besar. Nah, Slack ini model alat komunikasi yang real time ya, jadi tidak hanya diskusi dari jarak jauh, kita bisa akomodir juga bagaimana keperluan diskusi ataukah koordinasi kerjanya orangnya gitu ya. Slack ini dia juga ngatur dari tim, beberapa dari anggotanya dia tinggal login by Slack-nya mereka masing-masing, di mana mereka bisa kirim pesan atau chat, mereka bisa melihat juga proses kerja dari proyek, berbagi berkas, sampai dengan kalian bisa melihat fitur-fitur dari produktivitas dari sisi tim. Jadi Slack itu kurang lebih uh, gabungannya macam WhatsApp, Facebook, sama Telegram, tapi lebih powerful. Ini di sisi Slack, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata juga saya lihat mereka menggunakan ini, macam kayak di Tokopedia, OVO, perusahaan mereka ketika mereka mau komunikasi memakai Slack. Oke, jadi saya harap teman-teman juga ini, kalaupun misalkan mau masuk atau gabung di perusahaan multinasional ataupun perusahaan IT yang sifatnya gede gitu ya, paling tidak mesti tahu teknologi ini. Nah, kalau kalian perhatikan dia modelnya seperti ini ya. Jadi uh, kalau saya biasanya manajemen kayak gini. Jadi ada tim, ini ya, tim saya, kemudian saya akan pecah gitu per channel-channel, ya, per channel-channel. Nah, ini kita bisa chatting real time, gitu ya. Kita bisa pecah pembahasannya by channel. Kita bisa direct message sampai dengan attachment sebuah file. Jadi bisa dilihat saya di sini misalkan ngebahas sebuah pengumuman, gitu ya. Berarti di sini pembahasannya itu topiknya hanyalah pengumuman, tidak boleh ada di luar dari hal yang lain. Nah, sama juga di sebelah, misalkan yang ini, gitu ya. Kalau yang ini, misalkan saya bakalan ngebahas mengenai desain saja, tidak boleh ngebahas hal yang lain. Jadi lebih terfokus gitu ya channel. Jadi desainer ya bahasnya tentang desain semua, gitu. Nah, di sini juga bisa ngirim attachment sebuah file, bisa dilihat. Kemudian ini bisa kita pin nanti akan masuk ke sini. Ya. Nah, pin ini bisa kita lihat. Jadi kalau diklik nantinya akan kelihatan semua dokumen penting ataupun pengumuman yang penting yang perlu untuk dibaca. Nah, untuk hal yang lain, untuk jenis dokumen yang bisa di pin ataupun dikirim apa aja, tidak ada batasan ya. Jadi ini macam kayak APK untuk diinstalasi di Android. Kemudian ada hal yang lain, itu semua sudah bisa dilihat dalam sini. Nah, kelebihan di Slack yang lain juga apa ya? Kita bisa sharing datanya itu lebih fleksibel. Jadi dokumen itu tinggal kita klik drag and drop aja, itu sudah bisa ke-share ke dalam Slack. Kemudian dia bisa jadi penyimpanan eksternal ya seperti Google Drive. Jadi kalau kalian punya dokumen, kalian punya misalkan ya proposal ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan satu project, ya enggak apa-apa, kirimin aja semua ke dalam Slack. Dia akan jadi penyimpanan ya macam kayak Google Drive ataupun Dropbox. Cuman saya agak lupa ada batasan kalau kita menggunakan Slack. Gitu ya. Jadi dan channelnya ini bisa kita atur ya. Jadi channelnya ini hanya bisa melihat dari apa namanya pegawai yang mana dengan pegawai yang satunya. Misalkan ada bidang keuangan atau ada bidang SDM. Nah, bidang keuangan itu nggak boleh ngelihat punyanya SDM, begitupun sebaliknya. Nah, mereka bisa bikin channel sendiri dalam sini, namun dalam satu server misalkan. Nah, kelebihan yang lain juga, Slack itu dia terintegrasi. Gitu ya. Jadi, integrated dengan layanan yang lain. Jadi, kalau misalkan kalian punya penyimpanan, gitu ya, penyimpanan misalkan di dalam Dropbox, nah kalian bisa integrasikan Slack itu dengan Dropbox. Gitu ya. Jadi,
beberapa file yang sudah kalian simpan ke dalam Slack itu bisa di mirror otomatis oleh Dropbox. Jadi akan kesimpan di sana. Nah, ini juga yang saya suka di Slack. Kalau kalian kerjain pekerjaan yang tadi ya, agile, metodologi dan seterusnya, kalian mau ngarahin tim ke sana, itu bisa langsung sync aja ke Trello. Jadi dia bisa ngelihat gitu pembaharuan dari sisi aktivitas yang transparan. Ada juga Mailchimp, ya kalau ini yang dipakai untuk mengirim email ya, yang kemarin yang saya sudah jelasin ya. Jadi Mailchimp kita bisa kembangin bisnisnya, nah itu bisa diintegrasikan juga dengan Slack. Nah, ini kelebihannya Slack ya, beberapa yang sudah saya ajarkan kemarin, itu sudah bisa sinkron semua dengan pekerjaan yang kita lakukan gitu ya, kayak macam Trello, Mailchimp, yang kita coba kemarin bagaimana ngirim manajemen informasi dengan email broadcast dari Mailchimp menggunakan Slack itu udah bisa. Jadi kalian bisa ngelihat progresnya ataupun chatting mengenai Mailchimp-nya itu bisa melalui Slack. Nah, apalagi dia bisa connected dengan GitHub juga. Nah, ini hal yang bagus lagi ya. Jadi kita bisa dapat notifikasi tentang kode. Jadi misalkan tim nih lagi mengupdate kodenya, mereka nge-push datanya. Nah, notifikasinya itu bisa muncul di kolom chat. Gitu. Misalkan si Hadi lagi nge-push data ke GitHub. Nah, kita bisa lagi pantau tuh pengumumannya di dalam pengumumannya di dalam kolom chat gitu ya. Kemudian ada Google Hangouts ini atau Google Meet. Ini media untuk komunikasi kita meeting jauh sebelum ada Zoom sebenarnya sudah ada Google Meet ataupun Google Hangout yang udah memfasilitasi kita. Cuman dulu nggak begitu kepake ya. Baru sekarang di masa pandemi sangat-sangat digunakan karena dipakai untuk orang mengajar ataupun meeting ataupun ngebahas pekerjaan, mereka bisa udah pakai Google Meet atau Google Hangout. Dan sangat banyak, kalau kalian lihat logo-logonya yang ada di atas ini adalah semua aplikasi yang disupport ya sama si Slack. Nah, ada Twitter juga, ada GitHub juga, ada Google Drive juga, Mailchimp, Dropbox, Hangout, nah ada Google Calendar juga, ada Trello, gitu ya. Ada Microsoft Visual Studio juga, RSS Feed, dan sangat-sangat banyak lagi di sini yang bisa kalian lihat untuk diintegrasikan dengan Slack, gitu ya. Jadi Slack ini media komunikasi untuk developer aplikasi lah, kalau saya bilang. Nah, yang lain juga kemudahan arsip data. Kalau untuk di Slack kalian bisa lihat, misalkan kalau saya nyari gitu ya, saya lupa apa nama dokumennya kemarin. Saya lupa di mana disimpan dokumennya kemarin. Kita bisa ada fitur pencarian juga. Jadi kemudahan pengarsipan datanya, karena kadang kan file itu tenggelam gitu ya kalau di chat yang paling atas gitu. Jadi di Slack juga dia kasih fitur pencarian selama kita ingat apa nama foldernya. Kalian bisa juga pakai filter ya dari menggunakan mention, stars ataukah tanggal. Gitu. Jadi kalian bisa pakai yang dikasih bintang oleh teman yang merasa paling penting untuk dokumen yang paling pentingnya yang mana. Kemudian dikasih mention misalkan, kemudian ada tanggal dan lain-lain yang memang untuk penting untuk di data atau disimpan. Nah, kemudian Slack ini bisa diakses di mana saja, gitu ya. Saya punya laptop Pak, ya udah bisa diakses via web. Saya cuma punya HP misalkan, ya udah bisa diakses lewat HP, gitu ya. Jadi udah sangat-sangat fleksibel gitu. Jadi, nah dua-duanya ini sinkron ya. Dua-duanya ini sinkron, mau dari HP sinkron, yang dibuka via web juga sinkron. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lebih detail lah. Kalian kalau mau pakai di HP ya tinggal download aja Slack, cari aja di Play Store ataupun App Store namanya Slack, SLACK ya. Nah, kemudian Slack ini juga kita bisa lebih mudah pahamin lah kalau kalian lagi ngebuat channel terlebih dahulu baru dimasukkan. Nah, selain dari kita berangkat di tools manajemen yang lain, ada namanya Discord. Nah, kalau ini saya sukanya karena dia bisa voice, dia sebenarnya pengembangan dari Slack gitu ya. Jadi kalau Slack tadi kan dia ngechat, kemudian dia integrasi data, kemudian bisa pin up ngepin ya, ngepin dokumen yang penting. Ini sama juga sebenarnya dengan Discord. Discord pun juga gitu. Dia punya semua kelebihannya si Slack, tapi dia punya kelebihan yang lain. Apa itu? Dia punya voice.
dia punya channel yang sifatnya jadinya voice satu, dia punya channel yang bisa kita pakai untuk jadi sebuah video. Jadi macam kayak Google Meet sekarang, kita bisa pakai Discord. Ya, jadi itu yang saya suka. Yang ketiga mungkin dia juga sudah integrated selain GitHub, dia udah integrated juga dengan GitLab. Ya, jadi integrasi juga dengan GitLab. Ini kalian juga. Jadi Discord hampir sama dengan Slack. Dia bisa atur manajemen data, namun kelebihannya udah dilengkapi dengan sistem voice untuk meeting, gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang suka main game pakai Steam gitu ataupun yang lain pasti familiar dengan Discord. Ya, jadi anak gamers itu pasti familiar dengan Discord karena teman-teman yang main game itu kadang harus punya akun Discord untuk bisa nge-voice gitu bareng-bareng. Nah, ini bisa dipakai untuk komunikasi jarak jauh juga ya, ataupun ngebahas kerjaan ataupun manajemen sebuah sistem informasi. Nah, yang pertama dia sudah support juga untuk all unit sama seperti Slack. Dia udah support juga untuk desktop, dia udah support juga untuk handphone ataukah tablet ataukah desktop, aksesnya via website semua itu boleh. Di HP harus install aplikasinya. Jadi hampir mirip sama Slack. Nah, kemudian data ini lebih fleksibel kalau kalian perhatikan di sini. Di sama ya, fasilitasnya kita tinggal klik drag and drop-nya. Jadi tidak terbatas juga jenisnya. Jadi kita bisa atur beberapa model pekerjaan di dalam. Jadi tapi dia ada kebatas dari sisi size-nya ya. Jadi sisi size-nya. Kemudian ada data pin ya di sebelah kanan atas ini untuk membaca beberapa data dukungan file pentingnya. Ya, ini bisa dilihat. Kemudian ada di sebelah kiri ini ada channel. Jadi channel-channel kemudian ngebahas beberapa pekerjaan. Kemudian kelebihan yang lain ada voice group macam kayak gini. Kita bisa masuk dalam satu voice gitu ya. Kemudian dia punya channel, misalkan lagi ngebahas segmentasi channel. Jadi contoh kayak gini. Kalau tadi Slack itu dia cuma bisa bikin channel. Kalau di sini kita bisa bikin segmen. Jadi misalkan divisi keuangan dia punya channel ngebahas pajaknya, ada yang ngebahas tentang upload notanya gitu ya. Jadi lebih mudah lagi ketika kita mau atur segmentasi dari sisi pembahasan ataupun di kinerjanya timnya. Itu jadi lebih enak gitu ya kalau pakai Discord. Nah, Discord juga selain ngebuat channelnya, segmentasi ini pun ngebantuin kita untuk mengatur gitu ya. Channel ini dia masuk di segmen yang mana. Nah, kalau detailingnya saya coba perlihatkan ya sampelnya. Karena saya pakai juga untuk ini, jadi saya bisa kasih lihat langsung untuk model tampilannya. Ini saya pakai untuk pekerjaan juga, pakai main game juga, gitu ya. Jadi diaksesnya sih tinggal buka aja discord.com. Gitu ya. Jadi tinggal buka aja discord.com, nanti akan kebuka seperti ini. Nah, ini contoh yang saya jalanin sama tim saya misalkan. Jadi kalau ada pekerjaan dan lain-lain itu semuanya ada di sini. Dan kelebihannya kalau kita lagi di mention akan ada warna merah seperti ini ya. Ini mention, saya tahu bahwa pekerjaan lagi ada di kerja di sini ya, di elemen toolbar. Ini saya lagi di tag gitu. Nah, ini saya lagi ngebahas beberapa pekerjaan gitu ya. Nih, ini tools yang membantu untuk kita memanajemen tim. Nah, tim itu bisa kelihatan juga di sebelah kanan sini ya. Ini akan kelihatan semua nama timnya, yang lagi kerja, yang lagi offline siapa, yang lagi online siapa. Nah, yang lain di sini juga ada segmentasi ya. Jadi kalian bisa lihat di sini segmentasi. Jadi kalau di sini ngebahasnya segmentasi marketing ya, channelnya hanya ngebahas betul-betul pure murni marketing gitu ya. Kalau channelnya adalah keuangan, ya berarti ngebahasnya di sini tentang keuangan. Ya, bisa upload nota dan lain-lain yang untuk dimasukkan ke dalam ke dalam catatan keuangan gitu ya. Dan seterusnya. Ini sampling aja. Ini yang saya pakai di perusahaannya saya dengan tim ya. Kemudian ada voice ya. Kalau voice itu biasanya ada di bagian sini nih. Dia ada bagian atas.
Kalau kita masuk, dia akan jadi kayak gini. Ya, jadi dia akan masuk di channel ini dan ada indikator kalau seumpamanya orang lagi ngomong atau enggak, gitu ya. Ini modelnya. Dan voice ini bisa connected juga ke handphone. Jadi kalau kalian lagi mau meeting lewat HP itu udah bisa juga. Enaknya juga kita bisa share screen, bisa juga dalam bentuk kamera seperti ini ya. Jadi ini bisa dalam bentuk kamera. Ini contohnya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk channel di menggunakan Discord, gitu ya. Kita lanjut lagi. Itu untuk beberapa implementasi toolsnya ya. Lanjut. Nah, selain dari Discord, ada tools yang lain lagi. Apa itu? Namanya GitHub. Gitu ya. Jadi namanya adalah GitHub. GitHub ini ngebantu kita untuk kolaborasi antar developer aplikasi. Jadi misalkan aplikasi ada kita buat satu aplikasi ya, namanya aplikasi berita. Nah, ada yang kerjain tampilan depannya, ada yang mungkin kerjain di belakangnya, ada yang kerjain fitur untuk newsnya, ada yang kerjain untuk desain logonya dan lain-lain. Nah, itu semua bisa kolaborasi di mana? Kolaborasinya di GitHub. Gitu ya. Jadi bisa ngatur version controlnya untuk kerjasama dalam sisi tim. Ini GitHub membantu sekali. Ini pun juga mungkin di perkuliahan akan sering kalian pakai nantinya. Di perkuliahan akan sering kalian pakai. Jadi saya harap kalian coba baca-baca memang untuk GitHub. Gitu ya. Nah, kalau ada kata Git gitu ya, mau pakai kata GitLab kah, mau kata GitHub kah, Git ini adalah version control system. Jadi kalau kalian para developer aplikasi, bukan developer perumahan, nah developer aplikasi ini kembangin sebuah software, itu ngebangunnya build-nya secara sama-sama atau bareng-bareng. Nah, perusahaan besar pun macam Gojek, macam Tokopedia, semua pasti kenal Git. Mau pakai GitHub atau GitLab pasti pakai Git mereka. Kerjanya buat apa? Supaya kalau kita lagi ngedit sebuah aplikasi, ini gambaran ya, gambarannya. Kalian lagi ngoding aplikasi. Kemudian kalian sudah perbaikin aplikasinya. Sudah jalan. Ternyata malah bug yang kalian tambahin, fitur yang kalian tambahin itu mengakibatkan fitur yang lain itu jelek jalannya. Nah, kalian mau mengembalikan sebelum kalian merubah tambahan fitur. Bagaimana caranya? Ya mesti kan dihapus manual lagi dulu kodenya toh. Nah, kalau pakai GitHub, kalian tidak perlu lagi gitu ya menghapus kodenya. Nanti kalian tinggal pencet tombol back version. Jadi kalian akan kembali ke versi di mana kalian sebelum menambahkan fitur yang menjadi bug tersebut. Jadi nggak perlu lagi menyimpan sebuah aplikasi yang beragam versi. Jadi di laptop kalian misalkan gini, kalkulator versi 1, kalkulator versi 2, kalkulator versi 3, aplikasi keuangan 1, keuangan 2, keuangan 3. Itu nggak perlu lagi. GitHub itu udah kasihkan fasilitas itu. Jadi kalian ngoding versi 1 misalkan, kemudian bikin versi untuk versi yang 2. Nanti pada saat ada perubahan atau penalian lain, kalian mau ngambil versi 1, itu kalian tinggal back gitu untuk source code-nya gitu ya. Jadi tanpa perlu lagi memakan penyimpanannya kita bisa taruh semua kode aplikasi kita itu ke dalam Git. Apakah ini berbayar? Gratis gitu ya. Jadi pakai GitHub ataupun GitLab itu gratis. GitHub sekarang udah dibeli sama Microsoft, jadi udah lebih enak untuk controlling di sisi Microsoft. Cuman saya lupa ada versi berbayarnya apa. Cuman saya menyarankan kalau kalian mau pakai yang modelnya private ataupun privasi, pakailah GitLab. Ini GitLab itu saya pakai. Ntar saya akan perlihatkan juga contohnya yang saya implementasikan di perusahaannya saya sendiri sama tim. Nah, GitHub itu modelnya kurang lebih kalau digambarkan kayak gini ya. Jadi dia kayak media penyimpanan online, repository online untuk di sisi kode. Ya, membantu kita dalam hal apa? Kalau kalian ada merubah satu kode, misalkan, Git ini akan melacak gitu. Dia di baris berapa, kemudian fungsi apa yang kalian tambahkan ke dalam ke dalam aplikasi kalian. Jadi kalau kalian mau back gitu ya, mau back version itu udah enak. Yang nanti Git akan nge-trace data kalian yang kalian ketik dan kalian update kembali, dan dia akan kembalikan sebelum di sisi baris sama fungsi itu kalian tambahin. Jadi kelihatan seperti ini. Misalkan ada ada 3 PC ya, 1, 2, 3 orang yang berbeda juga. Mereka akan menggunakan sama-sama Git, kode Git.
kode Git ini yang akan connect semua ke dalam GitHub. Jadi versioningnya. Jadi kalaupun ada developer yang mengerjakan tampilan depan, tampilan belakang, kemudian satu fitur A, ini nanti bisa digabungin sama-sama di mana? Di dalam GitHub. Gitu ya. Jadi dia ibaratnya kayak database lah ya, database pengkodean proyeknya kalian. Jadi kalian bisa kelola proyek kalian baik itu online ataupun offline. Ketika udah connected online, datanya akan dikirim. Jadi Git ini dia sebenarnya tugasnya kayak memantau lah perubahan yang terjadi dalam baik itu file, jadi dia ngebacanya per file ya, file, lalu dia simpan ke dalam database. Ini GitHub. Nah, manfaat Git ada sangat banyak, tergantung dari kalian menggunakan kode yang mana ya di dalam manajemen sistem informasi kalian. Ada perintah git init ini apa? Git init untuk membuat repository data. Foldernya namanya folder Git. Git status untuk membaca status dari repository lokalnya. Git add untuk menambahkan file baru ke dalam repositorinya. Git commit untuk memasukkan data, gitu ya, menyimpan perubahan yang dilakukan, tapi kadang dia menyimpan walaupun juga tidak ada perubahan dalam data repository. Kalau diceritain repository ini penyimpanan ya, gitu. Nah, Git ada juga yang namanya push ya, Git push. Ini kalau kita lagi ngubah codingan, dia akan bisa masuk, gitu ya, setelah kita commit, gitu. Kemudian ada branch. Branch ini untuk bikin version, gitu ya. Jadi ada versi 1, saya bikin branch-nya. Jadi untuk ngebuat versi 2, gitu. Versi 2. Jadi kalau ada kendala di versi 2, saya bisa kembali ke versi 1. Kemudian ada git checkout, ini untuk nukar version atau branch yang aktif dengan branch yang mau dipilih. Ataukah kalian menggabungkan fitur? Nah, ini dia yang saya suka, ada namanya git merge. Ya, git merge. Kalian lagi ngubah fitur A, fitur B, fitur C. Nah, mau digabungin. Nah, agak susah lagi baca kodenya dan seterusnya. Ya udah, kalian bisa masukin dengan perintah git merge. Gitu ya. Nah, kalian bisa juga atur dalam mengcopy satu repository. Nah, namanya git clone. Jadi, kita bisa buat salinan penyimpanan repository lokalnya. Ini contohnya ya. Jadi, misalkan saya lagi mendevelop aplikasinya namanya Juara Karisma. Kemudian saya lagi push datanya ke dalam. Sini akan kelihatan mulai dari kapan kita mengirim kodenya kita, gitu ya. Kemudian kita bisa dapat juga gitu apa yang kita rubah di baris perintah tersebut, macam kayak gini. Di bagian config saya lagi ngubah finalisasi data hostnya, jadi ada fungsi ini yang saya lagi rubah di sana. Sama dengan isian yang lain ya, ini bisa kelihatan. Ini dan ingat, Git itu dipakai sebagai portofolio orang developer aplikasi. Ini sekali lagi ya, kadang ketika kalian nanti ke depan melamar pekerjaan sebagai pembuat aplikasi ataupun developer aplikasi, ini berlaku mau perempuan mau laki-laki, biasanya kalian akan ditanya mana akun Git-nya kalian, gitu ya. Mana akun Git-nya kalian. Jadi mulai dari sekarang belajar Git, bikin Git, coba tes upload Git, kemudian push dan pull data Git. Semua pekerjaan codingan yang kalian kerjakan, taruh semua di Git. Gitu ya. Next time, kalaupun perusahaan nanya, mana akun portofolio Git kalian, kalian tinggal kirimkan aja link yang ini. Jadi mulai dari kampus ataupun hal yang lain yang kalian kerjakan, paling tidak portofolio mengenai developer aplikasi kalian itu udah kelihatan di Git. Jadi developer perusahaan itu tahu, oh iya, dia paham di Git karena dia sudah pernah menggunakan Git, gitu. Dan di syarat pekerjaan itu udah mewajibkan ini kan, ada yang diwajibkan untuk menggunakan Git. Kalian mau pakai GitLab, GitHub itu bebas ya. Tapi yang mau pakai yang umum biasanya pakainya adalah GitHub. Nah, di sini pun juga akan kelihatan kalau kalian mau mengedit kode ataupun hal yang lain secara online itu bisa langsung menggunakan GitHub ini. Kalian mau upload file HTML ataupun hosting HTML yang berjalan, itu sudah bisa juga menggunakan Git, gitu ya. Kalian nemuin bug aplikasi, kalian bisa taruh di issue semuanya, gitu, issue. Nah, ini juga yang mesti diperhatikan kalau adik-adik menjadi seorang developer aplikasi. Mesti tahu bagaimana caranya menulisin bug. Karena gini, codingan kita hari ini misalkan ya, hari ini itu mungkin kita bisa kita bisa baca. Cobalah buka codingan kalian setelah kalian 3 tahun gitu.
3 tahun dari sekarang, coba buka kembali codingan kalian. Nanti mungkin kalian akan ketawa gitu ya. Ataukah 2 tahun, kalian mungkin akan ketawa melihat codingan kalian dulu. Gitu ya. Seabsurd apa dulu codingan kalian yang sekarang. Coba lihat nanti 1 tahun lah dari sekarang. Coba buka kembali. Mungkin yang hari ini paham jadi codingan tak. Tapi bayangkan Ki, kalau kita buka lagi codingan tak yang 1 tahun yang lalu, hari ini mungkin Tuhan dan kita yang tahu codingan tak. Tapi mungkin tahun depan pada saat dibuka ulang codingannya ya hanya Tuhan Mami yang tahu codingannya itu tentang apa gitu ya. Jadi ini yang kadang kendalanya di teman-teman developer gitu ya. Mereka sudah tidak tahu lagi ini codingannya kemarin untuk apa di, ini fungsinya untuk apa di, itu kadang nggak ditahu. Nah, di Git ini kita bisa atur beberapa fungsinya, kita bisa kasih keterangan dan seterusnya untuk didokumentasi biar kita tahu ini fungsinya untuk apa dan penggunanya untuk apa. Ini untuk GitHub ya. Saya coba perlihatkan sampling yang saya pakai ya, biar enak kalian lihat juga. Ya. Contoh macam GitHub ya. Jadi ya, saya coba perlihatkan yang saya punya biar enak untuk membahasnya. Nah, ini dia. Kayak gini. Jadi ini Git gitu ya. Ini adalah Git, jendela Git yang saya pakai gitu ya. Jadi beberapa source code ataupun kode aplikasi saya akan taruh di sini. Ya, jadi mulai dari praktikum kah, atau misalkan saya lagi ngoding tentang translation atau ML kah dan seterusnya, ini saya akan taruh di sini. Gitu ya. Kemudian portofolio juga akan kelihatan di sini. Gitu ya. Akan kelihatan juga kita berapa kali nge-push, berapa banyak data yang kita taruh, jenis datanya apa, nanti akan kelihatan juga di sini. Nah, yang hijau-hijau ini artinya kita pernah nge-push data, menyimpan data. Jadi semakin banyak warna hijau-hijau ini artinya kita dapat pengetahuan bahwa orang ini tuh aktif gitu, menggunakan aplikasinya gitu ya. Ini untuk GitHub gitu. Kalau kalian naruh penyimpanan untuk source code-nya itu bisa diatur semua di sini. Gitu ya. Ada Python juga gitu ya, ada Docker dan lain-lain yang bisa dipelajarin. Ini sebenarnya mesti di detail lagi nanti kalau kalian masuk di praktikum ya, praktikum entah pemrograman atau hal yang lain, mestinya dosen ini yang lain udah ngajarin kalian pakai Git. Ini contoh di Git bagaimana GitLab. Ini GitLab ya. Aksesnya sih tinggal buka aja gitlab.com ya gitu ya. Jadi tinggal buka aja gitlab.com, kemudian tinggal login ya. Kalian login pun bisa pakai akun yang sudah ada ya, akun GitHub kalian udah ada, Google kah, Twitter kalian udah ada, itu tinggal login aja di bawah, tanpa perlu bikin akun. Ini saya mau perlihatin contoh GitLab sama dengan GitHub sebenarnya, cuma dia lebih privacy. Ini semua adalah contoh aplikasi proyek yang saya kerjakan bareng tim. Ini ya, saya kasih lihatkan dan nilainya ya ratusan juta, gitu ya. Nilainya ratusan juta. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang kami buat dan taruh di beberapa kampus. Gitu ya. Nah, untuk source code-nya semuanya kita taruh di sini. Gitu ya. Ini naruh semua di sini. Jadi ini source code-nya. Kemudian ada penjelasan untuk aplikasinya tentang apa. Jadi kodenya, gitu ya. Kita bisa lihat juga untuk model source code-nya di sini. Ini dibangunnya menggunakan Java. Siapa yang nge-push datanya adalah si Nanan, gitu ya. Tapi saya punya akses untuk melihat. Nah, kemudian ada apa namanya? Ada modeling untuk datanya ya di sini. Ini untuk source code-nya. Nih, kita bisa lihat untuk source code-nya. Ataukah kita mau ngedit gitu, untuk source code-nya itu bisa langsung di sini juga. Jadi akan kesimpan. Jadi kalau tim lagi mau download code yang paling terbaru, mereka tinggal download dari sini. Kalaupun terganti, mereka akan bisa ngeganti. Gitu ya. Ini semua. Gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan kalian juga mendesain ya, mendesain ada desain 1, desain fix 2, desain fix 3, itu kan bisa dimasukkan juga dalam sini, gitu ya. Dan kita bisa repository ataupun initial datanya. Ini contoh dari sisi Git ya. Dan ini dipakai orang untuk memanajemen sebuah sistem informasi. Gitu ya. Ini kelihatan kapan dia lagi ngupdate datanya, gitu ya. Kapan dia lagi updating datanya untuk perbaikan dan itu akan kelihatan juga di sini. Oh, ini sistem yang baru-baru diupdate. Gitu. Ini untuk GitLab, gitu ya.
Lanjut, selanjutnya untuk tools manajemen yang lain ya, manajemen yang lain selain dari Git, sekarang ada namanya G Suite gitu ya. G Suite itu sebentar saya akan perlihatkan mulai dari tampilan aplikasi saya gitu ya. Untuk G Suite ini sekarang namanya Workspace ya, Google Workspace. Jadi sekarang udah berubah nama lagi G Suite atau punyanya si Google, itu turunannya ada banyak ya. Ada Google Drive, ada apa namanya, Google Docs, ada Google Sheet, ada Google yang pakai untuk PowerPoint, ada Google yang dipakai untuk kalender dan lain-lain. Semua connect ke G Suite. Jadi bisa dipakai untuk kolaborasi. Jadi kalau kalian lihat yang mainannya kolaborasi, data, ngedit Word, walaupun saya tahu negara Indonesia itu negara petani semua, makanya Word-nya dibajak gitu ya. Excel-nya juga dibajak. Sekarang kalau ada yang kayak gini, kalau bisa jangan pakai bajakan lah. Kita ngedit Word, ngedit PPT, ngedit Excel, itu semua sudah bisa online gitu ya. Menyimpan data, drive, Jamboard gitu ya. Ini sudah bisa diediting dan ini enaknya kita bisa ngedit bersamaan. Gitu ya. Bisa ngedit secara bersamaan. Jadi kalau ada tim yang lain lagi mau kerja ataupun ngedit sebuah file dokumen DOC ya, Word dan lain-lain dan mau diedit secara bersamaan, kalian upload aja ke dalam Google apa namanya, Google Docs gitu ya. Kemudian komunikasi ya, siapa sih tidak kenal Gmail, Google Meet, Google Chat, itu sudah ada semua. Kelola data baik classroom, tugas ataupun formulir yang dipakai sama edukasi pendidikan itu udah ada. Dan ini dipakainya tidak hanya untuk apa namanya, sekolah aja, tapi bisa kepake juga untuk manajemen di sebuah perusahaan. Classroom ini kadang dipakai untuk sharing knowledge di perusahaan. Gitu. Kemudian Google Formulir juga sama. Gitu. Nah, G Suite ini dia juga udah connected dengan Google Keep, ada Google Calendar, kalian bisa ngatur scheduling ya. Nah, kelebihannya kalender apa? Misalkan kalian ada dalam satu perusahaan, kemudian masing-masing tim mau dapat notifikasi, ya mau dikasih tahu timnya, misalkan, hari Rabu kita mau meeting dengan Bapak A, itu kalian tidak perlu lagi hubungin teman kalian satu persatu. Bayangkan kalau anggota tim itu ada 100 orang. Bayangkan dalam satu perusahaan itu ada 100 orang. Dan 100 orangnya mau dikasih tahu satu-satu, bilang besok itu meeting atau misalkan minggu depan itu meeting, itu kan pekerjaan yang cukup repot. Nah, kalau di kalender kita tinggal bikin satu kali kalender, notifikasinya akan masuk ke 100 orang tersebut secara otomatis gitu. Jadi tinggal di-assign aja ke dalam kalender. Google Keep ini ngebantu untuk menaruh data-data yang penting secara cloud. Jadi kadang gini ya, kita punya akun di Facebook, kita punya akun di Instagram, kita punya akun di apalagi di Gmail. Semua passwordnya beda-beda. Itu kan agak sulit gitu ya untuk menghafal. Jadi Google Keep ini membantu kita menyimpan data-data penting yang kita punya untuk kita taruh, dan kalian tidak perlu hafal semuanya akunnya kalian. Kalian tinggal cukup menghafal akun yang ada di Keep kalian. Ibaratnya kayak password dan lain itu kalian taruh aja di Keep. Kemudian ada Google Admin ini untuk kelola apa namanya, data gitu ya. Nah, saya coba kenalin beberapa G Suite yang kepake, namanya Google Meet. Nah, ini sudah sangat kepake, kita pakai ya. Jadi mulai dari dia sebenarnya koneksi yang dia pakai adalah WebRTC. Kalau RTC itu apa? Dia adalah real time communication ya, model data real time communication. Kalian bisa scheduling data meeting kalian, kemudian taruh link Google Meet-nya. Oke. Dan ini sudah mulai gratis, dulu ini berbayar ya. Kalau saya nggak salah itu Google Meet itu berbayar. Pada saat pandemi ini udah digratisin gitu ya. Karena orang udah pakai Zoom waktu itu gitu ya. Pakai Zoom waktu itu dan pada akhirnya orang apa namanya, si Google ngelihat ada peluang dan mereka coba gratisin gitu. Kecuali ada fitur-fitur tertentu yang mesti kalian berbayar, baru mereka disuruh berbayar. Kalian bisa atur siapa aja yang bisa masuk ke dalam Meet kalian, dan ini udah dipakai juga di beberapa perusahaan yang gede. Kita bisa atur apa namanya, rapat ataupun ngebahas hal teknis. Kalian bisa present apakah seluruh layar ataukah hanya basisnya window ataukah berbasis tab aja gitu. Kemudian ada fiturnya yang saya suka juga di Meet itu apa namanya, caption ya. Di bawah sini kalau kalian lagi ngomong itu kadang ada kayak caption atau kayak subtitlenya lah kalau kalian nonton televisi.
nonton movie atau TV dan lain-lain, mungkin di sini dia udah ada subtitlenya. Jadi kalau kalian lagi meeting sama orang bule gitu ya, orang bule, kalian nggak paham, gitu ya. Kalian nggak paham apa yang dia lagi ngomong, kalian bisa aktifin caption, gitu. Nantinya teksnya akan muncul ada di bagian bawah dan kalian bisa atur atau bisa bikin kayak terjemahin untuk di captionnya, gitu ya. Nah, enaknya juga dia sudah connecting dengan Google apa namanya, Google Calendar, jadi udah bisa kita bikin schedulingnya. Kita bisa set atur dia meet-nya kapan aja karena dia sudah bisa masuk notifikasi juga ke dalam Gmail. Dan dia bisa connected ataupun sinkron dengan apa aja. Kita bisa sinkronkan dengan Skype ya, yang sudah punya akun Skype itu bisa pakai juga Google Meet untuk di sisi akun bisnisnya Polycom ataupun Cisco gitu ya. Jadi yang pakai teknologi Polycom atau Cisco itu udah bisa connected juga dengan Google Meet. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Tapi sebelum saya akhiri, saya coba kasih lihat lagi tools beberapa yang kepake untuk memanajemen gitu ya. Untuk memanajemen kita punya perusahaan ataukah pekerjaan. Saya coba share screen lagi. Saya perlihatin di halaman Chrome ya. Jadi halaman Chrome ini. Nah, ini kalian bisa lihat pada saat saya lagi grid ya. Kalian bisa lihat di sini muncul semua kalian punya apa namanya data. Jadi saya tahu siapa-siapa yang lagi login dengan tidak. Itu fiturnya di Google Meet namanya adalah Google Grid. Jadi ini bisa diaktifin ya. Namanya Grid. Kemudian kalau kalian misalkan lagi kadang kan agak malas ya ngebuka email. Nah, kalian bisa pakai namanya ini ya, checker post for Gmail. Ini ngebantu kita untuk melihat email yang baru masuk nantinya akan ada notifikasi gitu, di sebelah sini. Jadi ini ngebantu. Jadi setiap pagi kalau saya bangun dan ngebuka laptop, saya akan lihat oh ada 44 pesan yang masuk. Gitu. Dan saya akan baca di sini. Gitu. Ini di sisi datanya. Gitu ya. Ini sangat-sangat membantu. Namanya adalah Google Checker Plus Gmail. Jadi ini membantu kalian untuk monitoring email yang masuk. Kadang kan kalau orang sekarang melamar pekerjaan, itu kan agak capek kalau selalu mau dimonitoring emailnya. Nah, sekarang tidak nih, kalian bisa pakai Checker Plus Gmail. Ini kalau ada angka di sini berarti ada email yang baru masuk, baru kalian bisa cek gitu. Jadi kalian tidak akan pernah ketinggalan info mengenai email yang masuk ke kalian. Tidak akan pernah ketinggalan kalau pakai Checker Plus for Gmail. Selanjutnya tadi ada namanya kalender ya, Google Calendar. Ini contohnya ya, jadi Google Calendar. Nah, kalian bisa segmentasi gitu. Mulai dari pekerjaan ataupun hal yang lain bisa pakai Google Calendar. Dan di sini kita bisa set pengingat gitu ya. 2 hari sebelumnya kah atau satu hari sebelumnya nanti akan dikasih ingat gitu ya. Jadi 1 hari sebelumnya akan dikasih ingat, 2 hari sebelumnya akan dikasih ingat. Dikasih ingatnya dalam bentuk email sama notifikasi. Dari HP kalian itu kan ada notifikasi pemberitahuan. Oh, ada meeting. Nah, meetingnya apa? Schedule bermain game. Contohnya. Atau ada meeting. Ya. Kayak hari ini pun juga sebenarnya seluruh jadwal perkuliahan itu sudah masuk di kalender saya, jadi saya tidak akan kehilangan info. Silakan manfaatin betul lah Google Calendar. Di sini juga bisa kita atur siapa aja tim yang akan terima notifikasi infonya ya. Jadi akan kelihatan di sini orang-orang ini yang akan terima notifikasi dari penanda label WAS Labs yang berwarna kuning. Jadi semua yang warna kuning ini akan terima notifikasi di emailnya mereka sama di HP mereka. Gitu. Ya, jadi manfaatnya kalender itu kayak gini. Apalagi Google Keep. Ya, ini tadi yang Google Keep ya. Jadi di sini untuk menyimpan kode ataupun password dan lain-lain di sini. Kemudian ada apalagi ya? Adblock. Nah, ini untuk beriklan ataupun yang lain dan sangat banyak untuk membantu kita di sisi manajemen pekerjaan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk di tools-tools untuk kalian memanajemen sistem informasi kalian. Terima kasih banyak. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan adik-adik sekalian? Silakan. Ada pertanyaan? Kak, Halo? Ya. Ada? itu tadi kita cerita tentang GitHub. Itu Git berarti kode buat panggil bot kah atau apa yang semacamnya di Discord? Nggak, kalau Git itu tadi dia kayak Google Drive, tapi untuk simpan kode aplikasinya kita.
Nah, kalau Google Drive kan cuma hanya sebatas naruh file doang toh. Nah, kita kalau lagi lakukan perubahan itu kan tidak terlacak. Nah, kalau Git itu tidak. Ketika kita lakukan perubahan, misalkan gini, kalau lagi bikin fungsi kalkulator, bikin aplikasi kalkulator, kalau baru ngerjain hanya fungsi untuk penjumlahan. Nah, besoknya kalian lagi ngerjain fungsi kali. 2 hari kemudian kerja lagi fungsi bagi. Nah, itu kan sudah ada 3 kali perubahan kan? 2 kali perubahan kan? Jadi versi 1, versi 2, versi 3 yang aplikasi tambah, kemudian aplikasi kurang, bagi, dan seterusnya. Nah, kalau ada error, kau bisa rollback ke versi yang hanya kemarin ditambahin tambah. Nah, ataukah yang tadi sudah di posisi bagi nih, bisa kau rollback, kau bisa kembalikan ke fungsi yang tadinya ada kali, belum ada baginya. Karena pada saat bikin fungsi bagi itu ternyata ada bugnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Git membantu kita untuk bikin versioning di aplikasinya. Nah, yang Git tadi saya nggak bisa buka ya karena ada password saya di dalam. Jadi tadi pas saya buka langsung ada password, langsung saya close. Intinya Git dipakai untuk versioning lah ya, versioning untuk project aplikasi. Saya harap kalian di luar dari perkuliahan saya, kalian pelajari baca-baca, kemudian kalian implementasikan gitu untuk Git. Mau pakai GitHub kah atau GitLab tergantung. Kalau kalian yang mau sifatnya public untuk dilihat sama orang, pakailah GitHub. Tapi kalau perusahaan, kalau di macam kayak saya yang lagi jalanin bisnis sama tim, gitu ya, develop aplikasi, saya nggak mau diakses sama umum, ya udah pakainya GitLab. Tapi prinsipnya sama, Git push, Git commit untuk ngirim data, untuk narik datanya, update fungsinya, itu sama. Ada lagi? Atau ada yang belum clear? Silakan. Gimana, sudah clear? Iya, mengerti, Kak. Oke, thank you Cindy. Ada lagi yang lain? Adik-adik? Silakan ya ditanyakan. Jadi hari ini tool semuanya kakak kasih, ini kayak gini, ini digunain ini. Nanti kalian keluar dari ruangan, keluar dari room ini pun kalian sudah mestinya paham nih. Oh, ini yang kemarin dicerita ke akhir. Ini yang kemarin dibilang ke akhir. Oh, ini yang kemarin disuruh dipelajari tapi ternyata tidak dipelajari. Nah, intinya kembali di kalian. Saya sudah kasih penjelasan ya. Karena kalau mau dipraktekkan semua satu persatu, itu jadinya mungkin akan ada 3 semester. Ya, 10 SKS gitu. Ya, makanya diharapkan adik-adik kita mengantarkan teman-teman ini, adik-adik sekalian itu akan mendalami sendiri autodidak, karena developer yang bagus ataupun teman-teman yang punya apa namanya attention untuk jadi seorang programmer yang bagus, itu adalah orang-orang yang nggak pernah berhenti belajar. Mending kita tahan siksanya belajar sekarang daripada kita dapat apa namanya ya, siksaan bodohnya di masa depan. Ya, mending tahan dulu siksanya belajar, tapi ke depan bisa sukses daripada sekarang berleha-leha tidak belajar, ke depannya ya terkendala kita gitu ya. Kecuali kalian punya model pekerjaan yang lain lah. Kalau mau jadi seorang developer aplikasi, ya beberapa tools tadi itu mesti dipahami. Oke, ada lagi pertanyaan? Adik-adik, silakan. Ada pertanyaan mengenai Git, mengenai apa namanya Google Suite, Google Meet, ya, Google Docs, Slide, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Discord, ini juga sudah saya tunjukin tadi ya, yang saya pakai. Itu saya lagi buka dapur sebenarnya. Saya kasih lihat juga dapurnya perusahaan, itu contohnya kayak gitu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan. Sebelum itu saya akan jelasin dulu untuk model final test kalian. Jadi final test itu kita lakukan sama jadwalnya di minggu depan, di hari Rabu, di jam yang sama. Untuk adik-adik sekalian, silakan pelajari materinya dari awal sampai akhir. Bukan close ya, open book, silakan buka bukunya. Modelnya sama dengan kita kuis sebelumnya dengan mid test. Akan ada soal online, tapi kurang lebih soalnya ada 100 soal. Gitu ya. Kalian akan ada 100 soal, pilihan ganda, dijawab, silakan dijawab. Kemudian 100 soal tersebut itu dikerjakan paling lama 80 menit. Ya, jadi 80 menit dikerjakan. Selesai tidak selesai kalian submit. Nantinya akan ada timer ya. Saya akan bikin ada timer di Google Form-nya. Jadi kalian bisa isi lewat dari timer itu akan keisi otomatis.
gitu ya, dan akan terkirim. Jadi silakan diperhatikan. Jadi final testnya bentuknya pilihan ganda, jumlahnya 100, soal pengerjaannya 80 menit. Kalian kerjakan open book, waktunya sama ya, final testnya sama. Nah, terkait untuk tanda tangan tanda tangan berita acara itu kalian tanda tangani di hari Senin depannya. Jadi Senin depannya. Jadi hari Rabu depan kita final test. Ini nanti akan saya kabari ya, mungkin bisa jadi hari Jumat ataukah hari Senin. Jadi hari Jumat atau Senin kalian datang ke kampus hanya untuk tanda tangan berita acara, tanda tangan berita acara kalian. Karena kita nggak bisa kumpulin final hasil final test kalian kalau kalian nggak tanda tangan di berita acara. Ada pertanyaan ada terkait final testnya? Silakan. Kak, Ya. saya di luar kota. Oh, yang di luar kota ya? Iya. Di Evian di mana, Evian? Di Kendari. Walah. Nanti saya coba diskusikan sama kampus bagaimana yang di luar kota ya, lagi di luar kota. Mungkin akan ada kebijakan tersendiri. Tapi teman-teman yang ada di Makassar diarahkan ke kampus. Tapi ini saya akan perjelas lagi di kampus ya, yang di kampus. Ada lagi pertanyaan, adik-adik? Silakan. Ada pertanyaan lagi terkait final testnya? Jadi yang di luar kota nanti saya kondisikan ya. Saya akan coba tanyakan di kampus dulu bagaimana modelnya. Oke, kalau gitu kayaknya sudah nggak ada lagi pertanyaan. Yes. Yang dipelajari dari yang apa? Konsep sistem informasi manajemen? Iya, dari awal sekali sampai hari ini. Gitu. Soalnya nanti akan ada 100 soal. Jadi belajar baca-baca memang saja. Final testnya dan online kalian sambil membaca kah, sambil mengisi juga kan bisa. Tapi ya lincah gitu ya. Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Jadi salah timnya begini, kerja-kerja soal online ya, mengerti mengisi juga. Kadang untuk rekrutmen perusahaan pun itu kadang ada model kayak gini ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita cukup untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, tetap sehat, sampai jumpa minggu depan, dan terima kasih banyak. Tetap sehat ya. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama.